Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Meskipun masih suasana pandemi Covid, saya percaya Bapak Ibu Saudara hidupnya semakin baik dan tetap benar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesehatan kepada kita semua. Tema sarapan, sapaan, renungan pagi yang penuh harapan pada pagi hari ini adalah perbedaan citra dan integritas. Karena saat pandemi sekarang ini pada umumnya setiap orang mudah tergoda untuk menampilkan citra daripada integritas. Nah, apa itu citra? Citra adalah kesan yang kita berikan pada orang lain tentang diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Tuhan Yesus melihat kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memberikan citra mereka yang begitu rohani di mata publik. Lebih dari keadaan mereka yang sebenarnya. Sekilas pandang, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat ketat melakukan ibadah dan hukum agama. Mereka berpuasa, mereka berdoa, dan mereka membayar perpuluhan mereka dengan setia. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk dipuji dan dihormati oleh manusia. Nah, di dalam Matius pasal 23 ayat 25 sampai 26 demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Di dalam ayat yang ke-26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kata celaka dalam bahasa Yunani-nya adalah ohwai. Artinya kemarahan dan juga kedukaan. Nah, Tuhan Yesus Kristus geram dan juga sedih melihat kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya menunjukkan citra mereka. Nah, orang munafik adalah pemain sandiwara moral yang memakai topeng untuk menutupi keadaan diri yang sesungguhnya. Ia berpura-pura lebih benar dari keadaan yang sebenarnya. Kehidupannya ialah kepalsuan yang terlindungi. Itu adalah citra. Nah, sekarang apa itu integritas? Nah, integritas adalah realita diri kita yang sesungguhnya. Integritas bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan lebih cenderung adalah siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, integritas satu pikiran, kata, dan perbuatan luar dalam sama, dapat dipercaya atau jujur, tidak kompromi dengan dosa, pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kata suci di sini dari kata kataros yang berarti bersih.
menunjuk susu atau anggur yang tidak dicampur dengan air sedikit pun. Nah, jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang hatinya murni, bersih, tidak tercemar, tidak terisi dengan kelicikan. Orang yang bebas dari motif yang tidak benar. Orang yang tidak pandai bersandiwara. Transparan di hadapan Allah dan manusia. Orang yang menampakkan luarnya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itulah integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apabila kita berintegritas, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Walaupun kita mengalami kesulitan saat pandemi yang belum berakhir, marilah kita hidup tetap berintegritas yang dapat menyenangkan hati Tuhan.